Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Dan di kesempatan ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan bimbingan-Mu, hikmat marifat-Mu. Sehingga setelah kami baca, kami mendapatkan rema dari ayat-ayat yang kami baca ini. Dan akhirnya menjadi bekal kami dalam mengisi, mengarungi kisah hidup kami di dunia ini. Tolong kami semua, jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita masih melanjutkan kitab Yeremia ya. Kita siapkan Alkitab kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di
akan membaca Yeremia pasal 48, saudara, pada episode kali ini ya. Perikopnya diberi judul mengenai Moab. Ya, bersama saya ayat 1. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesibon orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai madman, akan dibungkamkan. Engkau akan dikejar-kejar pedang. Dengar, teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar. Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit sampai menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Larilah, selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaraanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. Maka Moab akan menjadi malu oleh karena dewa Kamos, sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel. Percayalah mereka, kepercayaan mereka. Bagaimanakah kamu berani berkata kami adalah pahlawan-pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang? Peminasa Moab telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya yang pilihan telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Bencana Moab sudah hampir datang. Malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya. Hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan tongkat keagungan itu. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aror. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryataim, Bet Gamul, Bet Meon, Keriot, Bosra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. Buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawan orang. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit-bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kir Heres. Aku akan menangis karena engkau, lebih daripada menangis karena Yaeser, hai pohon anggur Sibma. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaeser. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu.
Sukaria dan sorak-sorai telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik tidak ada lagi pengiriknya. Tokik kegirangan tidak kedengaran lagi. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Orang memperdengarkan suara sampai ke Yahas. Dari Yoar sampai Horonaim. Dan Eglat Selisia. Sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh, setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada torehan-torehan dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh Moab dan di atas dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh, aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawan dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, ia datang melayang seperti burung raja wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan, yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Hesibon, orang-orang pelarian berhenti. Kehabisan kekuatan. Tapi api keluar dari Hesibon. Nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau, hai Moab. Binasa engkau, hai bangsa Dewa Kamos. Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Barusan kita membaca bagaimana nubuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada orang Yehuda tentunya tentang Moab. Ini bukan nubuatan tentang Moab yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang Moab. Kenapa begitu? Karena Yeremia bukan nabi bagi orang Moab. Yeremia adalah nabi bagi Israel dan Yehuda. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti materi tadarusan kita dari awal, kita tahu bahwa Yeremia ini melayani dua bangsa, yakni Israel dan Yehuda. Ya, dulunya mereka adalah satu bangsa, satu kerajaan, tapi setelah pasca Raja Salomo, kerajaan ini pecah menjadi dua, Israel dan juga Yehuda. Bapak Ibu tentu sudah paham ini. Nah, Yeremia hidup itu untuk melayani Tuhan kepada dua bangsa ini. Jadi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dua bangsa ini, itu Yeremia dipakainya sebagai kepanjangan tangannya. Jadi tentu nubuatan Moab, nanti ke depan kita, atau kemarin kita sudah pernah membaca nubuatan soal Mesir. Ini bukan untuk disampaikan kepada orang Mesir. Ini bukan untuk disampaikan kepada orang Moab. Tapi disampaikan kepada orang Yehuda yang saat itu sedang dalam penderitaan. Saya nggak tahu tepatnya presisinya kapan ketika nubuatan ini turun. Bisa saja ketika bangsa Yehuda masih ada di Yerusalem, atau bisa saja ketika bangsa Yehuda sudah ada di pembuangan atau sudah ada di pelarian di Mesir, karena mereka kan melarikan diri ke Mesir. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mengikuti tadarusan ini, maka Bapak Ibu pasti memahami. Jadi nubuatan ini kenapa gitu disampaikan kepada bangsa Yehuda? Tentu Bapak Ibu paham bahwa bangsa Yehuda mungkin ada menggerutu sedikit. Kami kan bangsa pilihan Tuhan. Kami kan umat pilihan Tuhan. Tapi kenapa kami harus menderita sedangkan bangsa-bangsa lain yang bukan umat pilihan Tuhan, yang bukan bangsa pilihan Tuhan, tapi kok tetap survive, tetap
ada, tetap hidup enak begitu. Mungkin saja itu yang seringkali disuarakan oleh orang-orang Yehuda, menggerutu gitu. Mereka seolah-olah berkata kalau Tuhan benar-benar sayang sama kita, kenapa kita menderita? Justru bangsa yang bukan anaknya Tuhan, bukan umatnya Tuhan, malah hidupnya enak gitu. Tapi kita baca tadi kan ayat per ayat, Bapak Ibu paham bagaimana Tuhan ya memang ingin menghukum Moab nantinya. Urusan Tuhan dengan Moab beda dengan urusan Tuhan dengan Yehuda. Kalau Yehuda itu dihukum Tuhan karena memang mereka tanda kutip nakal. Mereka berdosa kepada Tuhan. Sedangkan Moab ini ya memang pada akhirnya seperti bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Tuhan ya akan dihukum Tuhan. Maka Tuhan ingin menegaskan ini kepada bangsa Yehuda. Oh pikir Moab itu enak? Hari ini mungkin mereka hidup enak. Tapi penghukumanku tidak akan berubah atasnya. Maka Moab akan dihancurkan. Ya, kita baca tadi setiap kotanya. Penghukuman Tuhan seperti seekor raja wali yang melayang-layang sehingga nggak ada yang tidak luput dari pandangan matanya dan hukuman akan dicurahkan. Semua kota-kota Moab tadi, baik yang ada di dataran rendah sampai ada yang di gunung-gunung, kata Alkitab tadi, semua akan dihanguskan Tuhan. Kenapa? Ya karena memang mereka bangsa yang jahat kepada Tuhan. Jahat itu bukan saja tidak percaya kepada Tuhan, tapi juga ketika hidup mereka memakai kekuatan mereka untuk mengusik umat pilihan Tuhan. Yang ingin saya sampaikan, yang Tuhan taruhkan rema di hati saya begini Bapak Ibu. Yehuda dalam hal ini kan adalah bangsa pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Maka benar salah mereka, benar salahnya Yehuda, salahnya Yehuda, benarnya bangsa Yehuda, salahnya bangsa Yehuda, itu ya Tuhanlah yang beracara. Bangsa-bangsa sekitar itu tidak berhak atas Yehuda. Kecuali Tuhan pakai. Seperti Babel, Tuhan pakai untuk menghukum Yehuda. Tapi kalau bangsa-bangsa lain tidak Tuhan pakai, mereka tidak berhak atas bangsa Yehuda. Mereka tidak boleh mengusik bangsa Yehuda. Jadi kalau bangsa Yehuda ini akhirnya mengalami penderitaan, itu pasti hasil seizin Tuhan. Entah Tuhan pakai bangsa-bangsa lain untuk menghancurkan Yehuda, atau ya Tuhan ingin beracara dengan penghukumannya kepada Yehuda dengan hal-hal yang memang lain. Yehuda itu ada di tangan Tuhan. Jika kalau ada bangsa-bangsa lain yang mengusik biji mata Tuhan ini, bangsa pilihan Tuhan ini, maka mereka pasti akan menghadapi penghukuman Tuhan. Ini yang saya dapatkan sudah sejak lama, sudah juga kayaknya saya bagikan kepada saudara, tapi pada episode ini karena ayat-ayatnya berkata demikian, rema yang Tuhan berikan kepada saya akan saya sampaikan lagi kepada saudara. Jadi jika Bapak, Ibu, dan saudara, saya juga adalah orang percaya, kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita kan diampuni dosanya nih. Kita yang tadinya nothing menjadi something. Kita yang tadinya nobody menjadi somebody, kan begitu. Kita yang tadinya umatnya dunia, umatnya iblis, sekarang menjadi anaknya Tuhan, bukan sekedar umatnya Tuhan saja. Maka Tuhan tuh pasti akan melindungi kita, menjaga kita. Itu yang saya imani. Misalnya saya sajalah, saya pakai contoh saya. Jadi jika dalam perjalanan hidup saya ke depan, saya mengalami apa yang kata dunia penderitaan, malapetaka, kesusahan, penyakit, kemiskinan, apapun itu, sebutkan saja. Kalau misalnya itu terjadi di masa depan saya, kalau saya sudah jadi anak Tuhan, maka itu atas seizin Tuhan. Kalau atas seizin Tuhan kita mau apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya miskin, kalau miskin itu atas seizin Tuhan, maka ya saya itu ya mau kerja mati-matian, nggak akan bisa memulihkan kemiskinan saya itu. Maka yang harus saya lakukan, saya harus menyadari bahwa ini adalah seizin Tuhan. Maka kita mulai berserah kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kemiskinan terjadi atasku? Kalau saya sudah dapatkan informasinya, maka kalau itu karena dosa saya harus bertobat. Kalau karena misalnya Tuhan ingin berikan pengujian, supaya saya lewat pencobaan ini bisa menyelesaikannya dengan baik,
Maka minta pertolongan Tuhan supaya ketika kemiskinan kita rasakan, kita bisa terus hidup berjalan mengandalkan Tuhan. Hidup berjalan menyenangkan Tuhan. Bekerja yang tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Kalau itu kita kerjakan, kalau itu ujiannya Tuhan, kita pasti akan lulus. Semakin kau presisi mengerjakan soal-soalnya, maka lulusnya semakin cepat dengan nilai terbaik kan. Maka kemiskinan akan segera berakhir. Nah saudara, tapi kalau kita misalnya sebagai orang percaya, anaknya Tuhan, terus ada orang mengusik kita, orang menzolimi kita, orang melukai kita, memfitnah kita, menjatuhkan kita, menikam kita dari belakang. Orang itu pokoknya cari gara-gara sama kita. Ada orang banyak cari gara-gara sama saya, padahal saya sudah percaya kepada Tuhan dan Tuhan sudah menganggap saya anaknya. Maka saudara nggak usah bela diri. Orang itu nanti akan berperkara dengan Tuhan. Kalau berperkara dengan kita, ya mungkin kita bisa pukul-pukulan. Kita bisa mungkin saling melukai. Dan kalau itu yang saya lakukan kepada orang yang menzolimi saya yang rugi sendiri. Sebab saya akhirnya berbuat dosa. Karena firman Tuhan mengatakan, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi kalau misalnya saya diam saja, orang itu pada sudah melukai saya, memfitnah saya dan lain sebagainya, saya diam saja. Saya serahkan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan beracara pada orang ini. Dan kalau Tuhan sudah pakai tangannya untuk berperkara dengan orang yang menzolimi saya sebagai anaknya Tuhan, maka orang ini bisa apa? Terkapar, saudara. Itu yang saya dapatkan ketika saya membaca Yeskiel barusan ini. Bahwa Moab itu ketika Yehuda sedang ada masalah, sedang dalam problematika, Moab ini selalu mengganggu, selalu mengusik. Hingga akhirnya konsentrasi Yehuda yang sedang menghadapi masalah utamanya, misalnya Babel begitu ya, ia terganggu juga dengan Moab ini yang merupakan bangsa tetangganya yang juga mengambil kesempatan mencari untung dari kesusahan yang sedang Yehuda alami. Dan Yehuda tentu tidak bisa berperkara apa-apa terhadap Moab karena mereka lagi fokus menghadapi masalah atau isu utama yang sedang menjadi musuh mereka. Maka Tuhan bilang, tenang, Moab nanti akan kuhancurkan. Yang boleh menyentuhmu hanya aku, sebab aku yang memilikimu. Kurang lebih begitu. Jadi kalau kita sudah mengimani ini, yang nggak ada yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan orang itu menyentuh kita, dia nanti akan berperkara dengan Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi kalau saudara sudah punya iman sedemikian, maka saudara tidak akan menghabiskan energi, menghabiskan tenaga untuk hal-hal yang bodoh gitu. Udah kita hidup aja dalam Tuhan. Berjalan aja di jalannya Tuhan. Berusaha menyenangkan Tuhan aja. Maka nanti Tuhan akan berperkara, saudara. Saya berharap saudara punya pengalaman akan hal ini. Maka agar dapat pengalaman tentang hal ini, saudara harus coba mengerjakan. Mulai hari ini, kalau ada orang jahat sama kita sudah bertobat ya, kita sudah percaya sama Tuhan ya. Udah ampuni aja, lepaskan aja pengampunan sama orang itu. Nanti kita lihat, Tuhan berperkara nggak sama orang ini. Yang dalam pengalaman saya, itu terjadi saudara. Ketika saya diam aja, kunci mulut aja. Ya udah, mungkin kalau bahasanya mengampuni kayak terlalu orang kudus banget gitu ya. Tetap saya kesal juga ya kalau orang namanya ngutak-atik hidup saya dan keluarga atau pelayanan gitu kan. Tetap ada keselnya juga gitu. Saya bukan orang munafik yang ketika ditampar gitu terus haleluya, enggak juga. Ya tetap saya harus berikan pipi kiri juga, tapi tetap aja kan namanya manusia ya. Ya, mungkin ya tidak. Ya, saya harus belajar juga. Saya yakin semua juga begitulah. Ya. Tapi saya belajar untuk menahan diri untuk tidak melukai balik. Gitu. Nangkap ya saudara ya? Dalam banyak kesempatan, dalam banyak hal, orang ngomongin saya di belakang. Kalau ada orang ngomongin saya di belakang, terus saya dengar, saya tahu ada yang memberitahu saya atau saya dengar langsung. Saya biasanya langsung introspeksi diri, benar nggak itu kata orang? Jadi untuk introspeksi saya nggak langsung bisa merespon, saya endapkan dulu, jangan-jangan emang benar tuh.
saya brengsek sehingga orang itu terluka, dan akhirnya orang itu menjelek-jelekan saya. Menjelek-jelekan itu fakta, bukan hoax. Maka saya introspeksi diri. Butuh 1 hari mungkin, seminggu mungkin. Ketika sudah diendapkan, dipikirkan dengan kepala dingin, dan saya berpikir, enggak, saya enggak seperti itu. Berarti apa yang dilakukan orang itu fitnah terhadap saya. Maka yang saya lakukan cuma diam saja. Saya bilang sama Tuhan, saya ngampuni dia. Meskipun sakit, tapi saya nggak akan balas Tuhan. Saya serahkan aja sama Tuhan. Udah diam aja habis itu. Diam itu artinya bukan cuma diam, tapi tetap memperhatikan tingkah laku orang. Nggak usah peduliin, abaikan aja. Kayak anjing menggonggong, kafilah berlalu, udah diemin aja orang seperti itu. Ya, kita energinya kita pakai untuk mengerjakan hal-hal yang positif untuk diri kita loh. Ya. Ya, kita kerjakan aja rutinitas kita, apa yang menjadi passion kita. Gak usah habiskan energi untuk orang yang kita tahu setelah kita introspeksi tadi emang niatnya jahat sama kita. Nanti dia diam sendiri, tertampar sendiri, dihakimi Tuhan sendiri. Selesai. Itu yang saya lihat sih dalam banyak pengalaman di tahun-tahun saya melayani Tuhan. Mungkin ketika orang itu melukai saya di menit-menit awal, di jam-jam awal, di hari-hari awal, di minggu-minggu awal, di bulan-bulan awal, dia tampaknya seperti seorang pemenang. Bisa tertawa di atas penderitaan yang saya rasakan, yang dia berikan. Dalam artian dia fitnah saya, kan saya menderita kan. Dia bisa tertawa tuh. Seolah-olah dia pemenang gitu. Tapi biarkan saja ya. Nggak lama saudara. Saya punya pengalaman banyak soal hal ini, jadi saya nggak pernah khawatir dengan orang yang berniat jahat sama saya. Selain punya pengalaman tadi, ya saya punya kepercayaan diri akhirnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berperkara selama ini dengan saya, dan Tuhan selalu membela saya jika saya benar. Maka penting Bapak Ibu punya pengalaman itu. Ya. Nah, kalau sudah punya pengalaman, jika esok ada lagi yang berusaha berniat jahat sama kita, terus dijalani Tuhan ini. Sebab bodoh kalau saudara sudah punya pengalaman di masa lalu, mendiamkan atau menganggap tidak ada orang yang jahat kepada kita padahal mereka terus jahat sama kita. Kita serahkan sama Tuhan, terus kita akhirnya dibela Tuhan dan orang itu dihukum Tuhan. Terus ke depan kita mengalami masalah yang sama dengan orang berbeda, kita berbeda sikapnya. Di depan malah kita merespon. Kita akhirnya bertikai terbuka dengan orang itu. Ya itu yang saya bilang bodoh. Lo udah punya pengalaman di masa lalu, Tuhan yang bela, kok ke depan kok masih membela dirimu sendiri. Nah jadi penting belajar dari Moab ini. Dalam kasusnya bangsa Yehuda, Bapak Ibu harus sadar diri bahwa Bapak Ibu kalau sudah percaya kepada Tuhan, kau adalah biji matanya Tuhan. Kau adalah anaknya Tuhan. Gak ada yang bisa nyentuh saudara tanpa seizin dia. Jadi kalau ada yang nyentuh saudara, ya udah, diamkan saja. Introspeksi diri, jangan-jangan itu teguran Tuhan yang Tuhan pakai orang itu untuk menegur kita. Tapi kalau kita sudah introspeksi diri dan kita merasa, enggak, aku nggak salah, berarti memang ada orang jahat yang berniat jahat sama kita dan Tuhan izinkan untuk melihat bagaimana respon kita. Ya udah, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya jangan merespon, jangan respon balik, jangan menyakiti balik, jangan melukai balik. Ampuni saja, terus kerjakan hal-hal lain yang positif untuk saudara. Ya, nggak perlu saudara datang ke orang yang jahat sama saudara terus saya memaafkan saudara, itu terlalu lebay juga kalau menurut saya. Dengan kita tidak membalas dia, dengan kita kepada Tuhan, Tuhan saya ampuni dia, itu sudah cukup. Ya, karena kita memang tidak punya masalah kan dengan dia, dia yang punya masalah dengan kita gitu. Ya. Kecuali setelah introspeksi diri kita merasa, oh jangan-jangan dia berbuat seperti itu karena kemarin saya melukai dia. Oh mungkin bercandaan gue kemarin tuh nyakitin dia, maka dia sekarang tuh sikapnya kayak gitu. Nah kalau saudara setelah merenungkan diri, kenapa orang itu jahat sama kita, kita ketemu, itu kan berarti Roh Kudus yang mengingatkan saudara, hampiri orang itu. Bro sis, kalau kemarin itu gue nyakitin lo, gue melukai hatimu, menyinggung lo, sorry ya, gue minta maaf. Kalau orang itu sudah memaafkan tapi tetap melakukan hal yang sama, ya sudah, berarti kan kita sudah beres sama Tuhan nih, sama orang itu. Nah kalau orang itu tetap berbuat jahat sama kita, Tuhan, aku memaafkan dia. Ya udah, fokus, nggak usah usik orang ini.
Kalau orang itu tetap berniat jahat sama kita, melakukan hal yang jahat sama kita, Tuhan nanti akan bela kita di depan. Jadi, kalau kau sudah hidup benar, mengalami hal-hal tadi, ya, lepaskan pengampunan, nggak usah balas yang jahat dengan yang jahat, lakukan aja hal-hal yang positif untuk saudara. Nanti saudara akan lihat tuh, bagaimana dia akan berhadapan dengan Tuhan yang membela kita. Kalau sudah punya pengalaman seperti itu, diingat terus, supaya ke depan, kan namanya hidup itu pasti akan berulang lagi. Dengan orang yang sama mungkin di masa depan, dengan orang yang berbeda mungkin dengan masalah yang sama, dengan orang yang berbeda mungkin dengan masalah yang berbeda, kan begitu. Kita mati baru nggak punya masalah lagi gitu kan. Nah, kalau sudah punya pengalaman sekali bersama dengan Tuhan bela kita, ke depan kalau ada orang-orang jahat yang melukai kita lagi, ya ingat pengalaman ini. Supaya apa? Supaya respon kita sama di masa depan, sampai akhirnya nanti. Nah, kalau kita terus hidup seperti ini, maka saudara akan diberkati. Yehuda diingatkan Tuhan soal hal ini. Hari ini saya mengingatkan saudara tentang apa yang kita baca dalam kitab Yeremia ini. Semoga diberkati. Semoga saudara menjadi orang yang jauh lebih bijak ke depannya. Tundukkan kepala kita, doa. Makasih Tuhan buat kebenaran yang kami dengar pada episode ini. Kami bersyukur Roh Kudus tolong kami. Dan mulai hari ini kami bisa benar-benar menyadari siapa kami dan mengampuni setiap orang yang berniat jahat kepada kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Saudara diberkati lebih dahsyat dalam Tuhan. Sampai jumpa.